Mari kita tampilnya lagi sensasional picup yang telah lama hilang. Ya, semoga dan semoga. Semoga apa? Ya semoga pokoknya. Tema yang akan kita persembahkan adalah kemana harusku mengadu? Saya belum tahu ilmunya tentang Pinet Note itu. Ilmunya nanti dulu, Bray. Yang namanya bukan jauh ya dekat. Saya merasakan sadisnya judi. Di tahun 2007, kantor saya di Sudirman. Gara-gara tergiur judi, saya kecebur terlena larut dalam dunia semu. Total uang yang lenyap sia-sia hampir 2 M. Saya melarat akibat judi. Dan sekarang, kalau dengar kata judi membuat saya trauma. Wih, 2 M. Aku aja ketipu picup 135 juta. Traumanya itu sampai hari kiamat gak akan bisa hilang. Emang ya, nggak ada orang kaya akibat judi, yang ada melarat, yang ada kismin. Catet tuh. Kalau uang tabungan sendiri emang nggak ringan bebannya daripada dana pinjaman bank, lebih berat terasa. Dan lagi tak ada orang sukses karena judi. Kalaupun ada yang sukses, dialah bandarnya. Secara bandar dilawan. Tinggalkan judi, jangan lupa klik petirnya, jedar jeder jedor. Udah berhenti klik jeng. Udah dapat buahnya, ribuan malah kuennya. Ditukar gorengan bisa nggak Pinet Note-nya? Kalau masalah itu belum tahu jeng. Kalau yang mau beli sih banyak, tapi dilarang keras oleh aturan aplikasi. Kalau buat ngelamar kamu boleh katanya. Orang nggak bisa buat beliin apa-apa, ya untuk apa, Bray? Entar masa mantengin koin mulu tapi nggak bisa dicairkan? Nggak asik tuh. Lalu buat apa nyimpen aja? Kan gak ada larangan jeng. Kemarin saya kasih ide, kuennya dijual aja ke pasar minggu gitu. Ya, besok jualnya kan nunggu sampean pulang ke pelukan aku. Emang ya, komen-komen kaum lelaki sungguh meresahkan ya, bro. Secara lah, udah rahasia umum keles. Tapi juga, kaum hawa senang kan digombalin. Itu statementnya dia secara tidak langsung mau ngelamar kamu pakai sampah loh. Lah, katanya buat beli gorengan aja nggak bisa. Kok mau buat ngelamar? Otak mana otak? Terus lah, buat apa? Mau jual koin kok nunggu saya pulang? Emang saya bandar Pinet Note. Segitu beratnya emas itu, bingung ntar mau makainya gimana. Sorry cuy, mending mahar uang cash 100 ribu aja daripada dikasih mahar sampah kayak gitu. Padahal nih ya, 5 juta cash saya sanggup nyiapkan. Kenapa cuma 100 ribu butuhnya? 1 M aja sekalian, bro. Kalau 1 M nggak punya uang segitulah. Yang namanya mahar itu kan disunahkan atas permintaan mempelai putri. Adanya berapa dong? Berapa aja boleh? Si Nisa kematian sudah dekat, serius amat ngetiknya nggak selesai-selesai dari tadi. Amat aja kagak pernah serius, apalagi gue. Promotor P-Network sudah di counter sama Pak Wakil Menteri. Masih nggak terima mereka. Katanya kalau nggak laku di Indonesia mau buat belanja ke luar negeri. Saya sih cuman bilang goblok. Biarin aja, ngapain juga kita pusing-pusing mikirin SDM seseorang. Mereka punya hak atas kehidupan masing-masing. Mereka yang halu, ya masa kita yang bingung, kan aneh. Ya, soalnya janji iman dan takwa untuk selalu taat kepada Tuhan itu harganya lebih mahal dari segala-galanya. Catat. Mahar boleh murah, tapi janjimu untuk selalu taat kepada Tuhan itu lebih mahal. Jadi, kalau disimpulkan orang yang taat, maka dia akan memegang janji untuk si wanita tersebut pula. Tapi orang yang maharnya banyak dan ketaatannya sedikit, maka orang tersebut dikategorikan gombal manis. Janji ya cuma janji doang, nggak lebih. Saya juga punya hak goblokin orang yang jalan, tetapi jatuh karena menutup mata. Salah sendiri merem sih. Lagian, koin asiknya keluarga Anang jauh dan jauh masuk akal. Aduh doh, dari Pinet Note kok bahas koin Anang. Jauh amat. Ya, itu hak Anda. Tapi dalam hidup kita juga harus introspeksi juga. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Selama itu tidak merugikan orang lain, ngapain kita yang sakit hati? Betul, betul, betul. Saya nggak serius loh.
Tapi di sini banyak yang dikasih wawasan untuk menangkap dengan serius juga. Saya juga nggak ngelarang orang main money game atau main judi online atas kesadarannya sendiri. Nggak ngerugiin saya juga secara pribadi, keles. Semua itu masih asumsi saja. Pinet Note juga belum bisa dikatakan menipu karena belum merugikan secara material. Kalau sudah merugikan dan scam ya harus diberantas. Nah, itu sudah benar. Kalau di mata dekat tak culak dia. Jangan diculak om, dicium aja keles. Semua orang terserah sih, tapi ngelihat mereka itu kayak orang piara penguin disuruh terbang. Gak mungkin dong saya diam. Udah dikasih tahu tapi ngeyel, ya digoblokin aja sekalian. Iya ya, jerumusin aja sekalian biar kapok. Katanya nungguin kayak entop dulu baru keluar toh. Sudah saya bilang berulang kali bahwa saya nunggu kamu aja. Ngapain nunggu Pinetno dan Piciup? Nggak ada hasilnya. Kalau saya sih lebih rugi otak saya didoktrin sama hal yang nggak masuk akal gitu. Sehingga cara berpikir logis jadi hilang. Hilang duit sih bisa dicari. Nah, kalau pola pikir udah kebentuk, mau gimana coba? Iya, jangan sampai kena doktrin dong. Dibikin santai aja segala masukan yang ada di sekitar kita. Lah iya, jangan sampai sesuatu dianggap terlalu serius biar tidak terdoktrin. Kan otak kita juga punya saringan. Kalau hidup ini dibuat santai, maka tak akan bisa ke doktrin. Kalau doktrin ketuhanan saya minat tuh. Sekalinya komen kemarin, bahas tentang Pinet Note mulu, bosan. Bahas picup dong, baru luar biasa. Mau ngebahas pernikahan kamu juga masih mahasiswi, belum wisuda. Hah. Yang nikah siapa? Yang mahasiswi siapa? Terus yang wisuda siapa? Nggak jelas. Dia itu siapa? Kan tidak ada orang ketiga di antara kita. Tak ada yang namanya dia, yang ada hanyalah kita. Kita berdua. Cucuit. Dunia milik berdua, yang lain ngontrak. Ih. Jauh dari kata mundur ketika dia sedang melakukan sesuatu. Sebab bukan musimnya tanam padi. Kalau sedang menanam padi, saya memang mundur-mundur. Waduh, sekarang lari ke padi. Jauh amat larinya. Lagian, terlanjur punya koin Pinet Note dan menyimpannya apa ruginya? Masa harus dihapus? Kalau nggak dihapus dosa gitu. Kalau masalah dosa enggaknya, silahkan tanya Ustadz Midananis. Secara dia kan Ustadz profesionalnya entup. Ih. Yang penting kan saya nggak ngajakin orang dan nggak nambang lagi. Sebab koin udah ribuan, berguna untuk apa juga saya belum tahu. Nggak semua itu harus bisa dibuktikan. Seperti halnya angin. Angin itu kan tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Terus, kalau tidak bisa dibuktikan dengan mata kepala, apakah Anda akan bilang bahwa angin itu tidak ada? Salah besar. Dan seperti pesulap merah, Anda akan bilang angin itu hanya sugesti, angin itu trik sulap, gitu. Waduh. Seperti sayangku padamu, Jeng. Tidak terasa dan kamu pun tidak bisa merasakannya. Tapi ada dalam ketikan demi ketikan jari ini. Mau bercerai sejujurnya masih sayang dan juga anaknya gimana nantinya. Tapi kalau nggak dicerai sungguh tak layak untuk dipertahankan. Tadi nanam padi, sekarang cerai. Waduh, tambah berantakan. Ngaco. Lah, jadi bimbang kan? Mau cerai tapi udah ada anaknya. Jadi serba salah gitu. Maka daripada tidak semua itu, ayo pegang teguh sama keyakinan. Biar jelas sama keputusan dan tidak bimbang juga. Dan tidak ragu lagi. Jujur, saya nggak tahu juga ke depannya. Sebab belum ada bukti yang menyatakan bahwa koin Pinet Note itu laku atau tidak ada nilainya. Sampai sekarang masih 0 rupiah. Tapi banyak sekali yang nawar mau borong. Lah, saya harus bagaimana dong? Au gelap. Gitu aja lo bingung. Sini, barter sama punya pipi gua. Pipi gua ada 1000 pipi. Lo mau nggak nuker sama pipi gua? Kalau minat dan deal japri ya. Itulah dia akhir dari cerita dongeng entup hari ini. Ya agak sedikit ngawur sih temanya. Ya nggak apa-apa lah. Tujuannya semoga yang nonton dan nyimak tambah ngawur hidupnya. Hahaha. Kejamnya dunia.
Secara dunia kan panggung sandiwara.